Gak mungkin tanpa masalah, karena masalah itu bagian dari karunia. Kenapa Allah memberikan masalah kepada kita? Jawabannya sederhana, supaya kita dekat dengan Allah. Itu tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Fattah, Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bukakan pintu hikmah, tolonglah kami dengan rahmatmu ya Allah, istiqomahkan kami di jalanmu ya Karim, berkahi majlis ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Asma Allah yang kita bahas, Al-Fattah, Allah yang maha membuka. Surat Fatir ayat 2. Fadhol Ustaz. Sudah ketemu? Ma yaftahillahul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Segalanya kalau tertutup maka tidak akan pernah bisa dibuka kecuali oleh Al-Fattah, Allah yang membuka. Kalau Allah tidak buka, tidak pernah terbuka. Walaupun seluruh makhluk mau membuka, tidak bisa membuka apapun. Pintu syariat Allah yang membuka, kita jadi paham syariat. Pintu hidayah Allah buka, kita dapat hidayah, terbuka. Allah tutup, tidak akan bisa. Walaupun berada di lingkungan yang sangat islami, kalau hatinya tertutup, tidak dibuka oleh Allah, tidak akan pernah bisa apa-apa. Juga rezeki, kalau ditutup oleh Allah, sudah tidak ada yang bisa membuka. Tapi kalau dibuka oleh Allah, tidak ada yang bisa menutup. Begitupun si dia, jika tertutup hatinya padamu, mau dandan staker kebek, mau model rambut di model-model pangrok, bungrok, nakrok, tidak ngepek. Karena yang membuka, membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah kalau ditutup oleh Allah sulit saja, walaupun remeh. Tapi kalau dibuka oleh Allah pasti mudah. Dialah satu-satunya penguasa segala-galanya. Tidak ada satupun urusan masalah
di jagad semesta alam ini kecuali penguasanya hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu jadi, jadilah. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, urusan kita tuh yang sebenarnya dalam hidup ini adalah bagaimana caranya supaya kita ditolong Allah. Itu yaitu dengan diridhoi Allah. Itu saja harusnya kerjaan kita sehari-hari itu. Karena apapun yang kita inginkan, Allah yang menguasai. Tidak dikasih, tidak bisa. Apapun keperluan kita, Allah yang menggenggam. Apa coba? Apakah ada sesuatu di jagad ini yang bukan milik Allah? Maksudnya jawab hadirin. Adakah? La lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Dialah yang menciptakan segala-galanya. Tidak ada satupun dari yang terkecil sampai yang terbesar kecuali semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang mendesain, Allah yang memiliki, Allah yang mengurus, Allah yang menggenggam, termasuk kita semua, termasuk pertemuan ini. Jadi sebetulnya urusan kita tuh cuma satu di dunia ini yang paling benar tuh, bagaimana kita bisa betul-betul jadi hamba yang disukai Allah. Itu karena Allah yang menciptakan kita tahu persis keperluan kita, lebih tahu dari siapapun, lebih tahu daripada kita sendiri. Lah Dia yang menciptakan, Dia yang tahu, benar? Dan Dia pula, Allah pula yang menguasai apapun yang kita perlukan. Tinggal kita patuhi perintah Allah, kita disukai Allah, udah dipilihkan nanti yang terbaik. Bukankah perjalanan hidup kita sudah membuktikan bahwa sebetulnya kita tuh diurus oleh Allah setiap saat. Di rahim ibu, ingat tidak waktu di rahim? Hebat kalau saudara ingat. Otak aja belum beres. Pertama sel yang berdenyut jantung, gimana? Di tempat yang begitu tersembunyi, keperluan kita banyak hadirin. Untuk sel berbelah, kita perlu nutrisi berbagai untuk jadi tulang, untuk jadi jantung, untuk jadi empedu, jadi syaraf. Itu rumit sekali di dalam rahim. Bahkan ibu pun tidak tahu keperluan kita, apalagi bapak, ya. Cukup tidak keperluan kita? Sebetulnya saya sih tidak maksa menjawab, ya. Tapi saya udah hut-head segini semangatnya, diam aja gitu. Waktu kita janin, boro-boro memikirkan keperluan, buat mikirnya aja belum jadi, tapi keperluan sudah ada. Tercukupi atau tidak? Nggak boleh emosional hadirin. Cukup, ada ketahuan ya, nada itu menunjukkan emosi ya. Kita harus mikir itu hadirin, karena kita tidak akan yakin ke depan dengan jaminan Allah kecuali kita sudah menafakuri apa yang sudah terjamin selama ini. Hadirin, tidak tahu kita. Alhamdulillah, Ustadz siapa yang ngaji? Ustadz Yusuf ya? Ustadz
Yusuf kan? Iya. kilo sudah besar. Saya melihat ada bayi sebesar tangan karena mikrob prematur. Berapa bulan? 5 bulan setengah. 5 bulan setengah baru sebesar ini. Masya Allah, saya melihat bayi, ya Allah, ada makhluk sebesar ini dengan sistem yang sudah lengkap walaupun belum sempurna. Saya 7 bulan lahirnya, beres ya kan? Siapa yang 11 bulan? Kuda. Saya kuda. Masya Allah, saya melihat bayi sebesar tangan ini bagaimana? Jantung belum sempurna, mata belum sempurna. Masya Allah, dengan izin Allah. Itu saya jadi melihat bagaimana pertumbuhan kita melihat ya. Masya Allah, yang biasanya masih di perut itu bayi sebesar ini, alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa ngangkat badannya seperti pada umumnya. Sengaja Allah takdirkan seperti itu. Jadi terus doanya, karena mata harus periksa, telinga harus periksa, otaknya, jantungnya, syarafnya, ototnya, betul-betul harus didampingi dokter. Tapi Allah datangkan dokternya, Allah siapkan alatnya. Masya Allah. Walaupun di luar, jadi kita hikmahnya bisa melihat apa yang biasa ada di janin 4 bulan tuh selisihnya ya. Masya Allah, Allah yang mencukupi. Bayi, waktu kita bayi, ingat tidak? Nggak apa-apa, ingat juga ada. Saya nggak ingat. Bayi manusia kan bayi yang paling lemah dibanding bayi-bayi primata lainnya. Monyet itu brojol, main dia. Jerapah apalagi dari ketinggian itu peluk, main. Makanya jangan meremehkan monyet, dia lebih duluan jalan daripada kita. Kita mah lemah, nah, gak bisa kemana-mana. Demi Allah dicukupi oleh Allah, betul? Tidak tahu ilmu, tidak ada pengalaman, tidak punya wawasan, rezeki punya tidak, langsung itu Allah siapkan. Ini cerita ini harus sampai kepada bagaimana Allah menjamin makhluknya ya. Air susu ibu ujuk-ujuk ada, dari air susu jadi tulang, jadi otot. Kenapa bisa? Ada yang tidak punya air susu ibunya, sapi diminum. Coba, kenapa kita tidak boleh menikah dengan sapi? Apa? Saudara sepersusuan? Bukan, karena beda jenis, itu intinya. Ini ketinggian ilmunya. Kita tidak boleh nikah dengan sapi karena sapi itu hewan, itu aja sederhana ya. Nah hadirin, bayangkan air susunya sama dengan saudara sepersusuan sapi. Enggak tuh, sugan bertanduk, berekor. Aneh kan? Atau mungkin ngedehemnya, oh enggak ada. Masya Allah. Terus semua keperluan, perlu oksigen dicukupi, perlu untuk air ludah, entah gimana komposisinya, perlu untuk air mata, perlu untuk lemak di telinga ini supaya tidak, perlu untuk, aduh ini rumit dan beres setiap saat, betul? Tanpa kita minta.
Kita tidak ada minta, ya Allah tolong air mata saya dicukupi ya, jangan kelebihan, gak enak nanti saya nangis terus-terusan. Jangan kekurangan seret loh ya Allah, tolong kedip saya ini kecepatannya standar ya Rob ya, jangan kecepatan nanti mual saya, atau terlalu lambat tabrakan ya Allah. Tidak ada kita minta, ya Allah tolong gigi saya udah cukup memanjangnya nih ya, jangan kemana. Kan nggak gimana. Benar. Jadi sebetulnya kita tuh dicukupi tanpa kita tahu yang kita perlukan dan tanpa minta. Jadi yang masalah-masalah yang kita hadapi itu sebetulnya sederhana dibanding kerumitan tubuh kita yang diurus oleh Allah setiap saat. Benar atau tidak nih? Punya masalah tidak Pak? Kelihatannya Bapak lagi banyak masalah. Ada masalah nggak Pak? Mau ngomong iya malu, ngomong tidak ya. Gak mungkin tanpa masalah, karena masalah itu bagian dari karunia. Kenapa Allah memberikan masalah kepada kita? Jawabannya sederhana, supaya kita dekat dengan Allah. Itu bukan untuk diselesaikan sendiri. Bayangin udah bodoh banyak mikir, apa nggak pusing itu ada. Halo? Hadirin sekalian, kita diberi masalah oleh Allah tuh bukan untuk diselesaikan sendiri, adalah untuk membuat kita makin jelas jadi hamba, menghibah ke Allah, patuh ke Allah, bergantung kepada Allah, bulat. Itulah inti dari masalah. Makin patuh, makin nyerah ke Allah, makin minta tolong, makin dibimbing. Jadi saja gara-gara masalah tuh derajat kita makin baik di sisi Allah. Kenapa kita stres? Karena tidak kembali ke Allah. Kita tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri. Tidak. Kita udah sering berulang, kita tuh hamba Allah. Bodoh, ulangi, lemah, la haula wala quwwata illa billah. Lemah kita tuh, enggak bisa apa-apa kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Dua, jahil, bodoh, kecuali sedikit ilmu yang Allah kasih. Tiga, fakir, kita tuh tidak punya apa-apa. Ini juga bukan punya kita nih badan. Kalau ini punya kita, jangan tua dong. Bapak dulu kan SMP ya. Coba sekarang pakai seragam SMP lagi yang apa, ada yang percaya atau tidak? Astagfirullah. Saya lihat potret reuni SMA, udah tua-tua, pakai seragam SMA yang dulu Pak, yang abu-abu tuh. Ya Allah, lucu sekali. Enggak ada yang percaya mereka SMA ya. Walaupun seragamnya sama, beda ukuran. Dan ini wajahnya, permukaannya, layoutnya sudah beda. Hadirin, ini bukan punya kita. Mau diapain aja oleh Allah terjadi nih pada tubuh ini. Karena ini kita itu fakir, tidak punya apa-apa. Kita punya amal, amal juga hidayah taufik Allah. Yang kita punya apa coba? Dosa. Untung itu berhadapan dengan ampunan Allah. Kita kan dihormati itu bukan karena soleh, karena Allah saja nutupin aib dan dosa, betul? Oleh karena itulah hadirin sekalian, Al-Fattah, Allah lah yang satu-satunya bisa membuka. Udah, ini hari-hari sering yang konsultasi Pak, tukar pikiran, disangkanya saya nggak ada masalah. Banyak masalah. Ada yang masalahnya sebetulnya sederhana tapi berat sekali karena dipikir sendiri. Macam-macam tuh. Ada yang ingin menikah, sudah menikah, asa kurang cocok.
Ada yang ingin punya anak, susah punya anak. Ada yang anakan wae hadirin. Saya teh sudah KBA tunji setahun hiji uniliur. Yang susah-susah, ada yang susah jodoh, ada yang pasaran tinggi, stres, bingung milihnya, semacam-macam. Harus kembali ke Allah. Jadi rata-rata stres itu adalah dipikir, diusahakan sendiri, termasuk yang punya hutang, yang kekurangan, wah itu capek luar biasa. Kembali ke Allah. Allah tahu kok masalah kita. Kenapa coba Allah tahu masalah kita? Jawab, karena terjadinya masalah juga dengan izin Allah.